Di balik suara emas yang menggetarkan jutaan hati, tersembunyi kisah luka, gelap, dan perjuangan tanpa henti. Zamani Slam bukan sekadar legenda, tapi manusia yang pernah terjatuh dan kini sedang bangkit melawan rasa sakit dari dalam dan luar tubuhnya. Zamani bin Ibrahim lahir pada 25 Mei tahun 1971 di Ampang, Selangor, dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, ia sudah jatuh cinta pada dunia nyanyian. Suaranya lembut namun menyayat, memikat siapapun yang mendengarnya. Dari surau kecil dan majelis kampung, nyanyian Zamani menggema tanpa ia sadari akan mengubah hidupnya kelak. Si kecil ini tak tahu bahwa suatu hari suaranya akan menjadi pelipur lara jutaan jiwa di Nusantara. Tahun 1990-an, Zamani bergabung dengan kumpulan Slam. Dengan suara tinggi dan penuh emosi, ia membawa lagu-lagu cinta ke tingkat yang belum pernah diraih sebelumnya. Bersama lagu Gerimis Mengundang, mereka menggemparkan Malaysia. Tak butuh waktu lama, nama Zamani jadi pujaan. Namun di balik panggung, ada tekanan luar biasa yang perlahan menggerogoti hati dan jiwanya yang lembut itu. Gerimis Mengundang bukan sekadar lagu cinta, itu adalah jeritan rindu yang abadi. Lagu itu memecah tangis mereka yang patah hati, menyatukan dua insan yang berjauhan. Suara Zamani bagaikan doa dalam hujan. Ia tak sekadar menyanyi yang merasakannya, tapi saat semua orang larut dalam romantika lirih, Zamani sendiri mulai merasa hampa. Di puncak ketenaran, ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Di balik senyum manisnya di poster dan sorak-sorai ribuan penggemar, Zamani menyimpan kesepian yang dalam. Ia menjadi ikon, tapi bukan manusia biasa lagi. Ia dikurung dalam ekspektasi, dijaga oleh ketenaran, namun dijauhkan dari kehidupan normal. Hari-harinya penuh jadwal padat, tapi hatinya sunyi. Tak ada ruang untuk luka, tak ada tempat untuk menangis. Ia mulai mencari pelarian yang perlahan membunuhnya. Di balik ketenarannya, Zamani mulai mendekati bahaya yang tak terlihat, yaitu narkoba. Ia tak mencarinya untuk bersenang-senang, tapi untuk lari dari rasa lelah, beban, dan sunyi yang membunuh dalam diam. Candu menjadi pelarian yang menenangkan sesaat, tapi mencuri masa depannya. Tubuhnya mulai melemah, matanya redup, namun panggung tetap menantinya. Dan publik belum tahu Zamani sedang jatuh perlahan ke dalam gelap. Tahun-tahun berjalan, dan kebiasaan buruk mulai menguasai Zamani. Suaranya kadang kehilangan tenaga, tubuhnya makin kurus. Hingga pada 21 Januari tahun 2015, Zamani ditangkap karena menyalahgunakan heroin. Dunia musik Malaysia gempar, para penggemar terkejut, bahkan banyak yang menangis. Mereka tak melihatnya sebagai kriminal, tapi sebagai idola yang sedang jatuh terlalu jauh. Saat ditahan, tubuh Zamani tampak ringkih. Sebuah video memperlihatkan ia dipaksa menyanyi di dalam tahanan, viral dan memicu kemarahan publik. Hanya aku sebarnya. Itu bukan hiburan, itu penghinaan. Tangisan netizen membanjiri media sosial. Ia bukan hanya penyanyi, tapi manusia yang sedang tersesat. Dalam video itu, suara lirihnya justru terdengar seperti jeritan minta tolong. Setelah ditahan, Zamani mengambil keputusan besar, menjalani rehabilitasi. Ia masuk pusat pemulihan dan mulai menjauh dari candu yang selama ini merantai hidupnya. Ia juga mulai kembali mendekatkan diri pada Tuhan. Di saat dunia meragukannya, para penggemar tetap percaya. Bagi mereka, suara Zamani terlalu suci untuk dikubur oleh masa lalu yang kelam. Setelah bebas, Zamani kembali ke dunia musik lewat Gegar Vaganza 5 tahun ke 2018. Penampilannya mengundang tangis juri, penonton,
dan bahkan mereka yang pernah mencibirnya. Suara itu masih ada, tapi kini ada luka di balik nada-nadanya. Zamani tak lagi hanya bernyanyi, ia bercerita, menyayat hati siapapun yang mendengarkan. Ia kembali, tapi bukan tanpa bekas. Saat semangatnya bangkit, tubuhnya justru menyerah. Zamani didiagnosis menderita skoliosis parah. Tulang belakangnya melengkung, membuatnya nyaris lumpuh. Tapi ia tetap naik panggung, meski tubuhnya condong dan menahan sakit luar biasa. Ia menyanyi dengan air mata di mata penonton. Sakitnya nyata, tapi cintanya pada musik jauh lebih besar dari penderitaan. Di atas panggung, Zamani tak pernah mengeluh. Meski tubuhnya miring akibat skoliosis, ia tetap menyanyi. Setiap bait lagu keluar dari mulutnya sambil menahan nyeri. Tapi justru dari sana muncul kekuatan. Para penonton terdiam. Tak ada yang berani bersorak keras. Mereka tahu, yang sedang tampil bukan sekedar artis tapi pejuang yang berdiri di atas luka. Skoliosis membuat Zamani kesulitan berdiri lama, bahkan untuk tidur pun tak nyaman. Dokter menyarankan operasi besar, tapi risiko terlalu tinggi. Zamani memilih menunda, lebih memilih panggung daripada istirahat. Ia tak ingin mengecewakan penggemar. Dalam diam, ia menanggung semuanya sendiri. Senyumnya di kamera seringkali hanya topeng dari rasa sakit. Bagi Zamani, musik bukan lagi karier tapi pelarian, tempat ia masih bisa merasa hidup. Setiap kali lampu panggung menyala, ia lupa semua sakit. Tapi saat konser selesai, tubuhnya gemetar, punggungnya seperti ditusuk dari dalam. Namun ia tak menyerah, karena bagi Zamani, selagi masih ada suara, selagi masih bisa bernyanyi, ia akan terus bertahan. Seakan belum cukup, Zamani juga pernah mengalami gangguan suara akibat skoliosis yang menekan bagian pernapasan. Suaranya sempat menurun drastis, membuatnya cemas. Namun doa dan latihan rutin perlahan mengembalikan kemampuannya. Ia belajar dari awal, menyesuaikan teknik vokalnya agar tetap bisa bernyanyi meski dalam kondisi terbatas. Di tengah derita, satu hal yang membuat Zamani terus kuat, cinta dari para penggemarnya. Setiap konser, ada air mata, tepuk tangan panjang, dan pelukan dari jauh. Mereka tak pernah meninggalkannya, bahkan saat ia terjatuh. Itu yang membuatnya tetap berdiri, tetap menyanyi, dan tetap berjuang. Karena di balik semua luka, ada cinta yang tak pernah padam. Zamani tahu tubuhnya tak lagi sempurna. Tapi ia menolak pasrah. Ia berlatih vokal tiap hari, menjaga stamina semampunya. Dokter menyarankan istirahat penuh, tapi ia lebih memilih tampil. Ia ingin meninggalkan warisan suara, bukan kesedihan. Zamani melawan takdirnya bukan dengan amarah, tapi dengan nyanyian yang lebih dalam dari sebelumnya. Tak banyak yang tahu, di balik konser yang megah, Zamani selalu membutuhkan bantuan berdiri. Tim produksi memasang kursi khusus, bahkan beberapa kali menyiapkan oksigen. Tapi Zamani tak mau tampil lemah di depan penggemar. Ia naik ke panggung dengan kepala tegak, seolah tidak ada apa-apa. Meski di balik kostum panggungnya, tubuhnya terus melawan. Di tengah perjuangannya, Slam kembali bersatu. Tahun 2023, Zamani memimpin konser reunian Slam. Suasana emosional menyelimuti panggung. Lagu-lagu lama dinyanyikan ulang, dan suara Zamani, meski tak sekuat dulu, terasa jauh lebih menyentuh. Di mata penggemar, ini bukan hanya reuni, tapi kebangkitan dari seseorang yang sempat tersungkur. Zamani tak lagi mengejar puncak popularitas. Ia hanya ingin terus bernyanyi selagi Tuhan izinkan. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, memberikan motivasi kepada mereka yang kecanduan narkoba. Kalau saya boleh berubah, kamu pun boleh, katanya. Ia tak malu akan masa lalunya. Justru dari situlah ia belajar jadi manusia.
Meski tubuhnya lemah, suara Zamani tetap punya nyawa. Dalam konser terakhirnya di Kuala Lumpur, ribuan orang berdiri menyambutnya. Ia menyanyikan gerimis, mengundang dengan suara lirih, namun menyayat. Air mata mengalir. Malam itu, semua orang tahu, meski tulang belakangnya bengkok, hati dan jiwanya masih tegak berdiri. Zamani mengakui bahwa kekuatannya hari ini bukan hanya dari pengobatan atau latihan vokal, tapi dari doa ibu dan para penggemar. Ia sering menangis saat sholat, meminta agar diberi sedikit lagi waktu untuk bernyanyi. Dalam banyak wawancara, ia menyebut nama Allah sebagai alasan kenapa ia masih hidup hari ini. Saat tidak di atas panggung, Zamani sering menyendiri. Ia duduk di ruang studio kecil miliknya, mendengarkan rekaman lama. Ia membisikkan lirik lama yang dulu pernah ia nyanyikan dengan lantang. Kini, suara itu lirih tapi penuh makna. Di situ ia merasa tenang, seakan kembali menjadi remaja yang memulai semuanya dari mimpi kecil. Di masa sulit, tak semua orang tinggal, tapi beberapa sahabat lama dari Slam tetap ada. Mereka bukan sekadar teman musik, tapi penjaga semangat Zamani. Setiap kali tubuhnya melemah, mereka datang menyemangati. Persahabatan ini yang menjadi tiang kedua setelah doa, menopang seorang legenda yang hampir roboh. Zamani tak banyak bercerita soal cinta. Hidupnya lebih banyak dibagi untuk penggemar dan musik. Namun dalam wawancara, ia pernah mengaku bahwa cinta juga pernah membuatnya rapuh. Tapi dari situ, ia belajar meletakkan cinta paling besar pada musik dan ibunya. Musik jadi satu-satunya yang tak pernah meninggalkannya. Kini, Zamani bukan sekadar penyanyi, tapi simbol ketabahan. Ia menginspirasi para mantan pecandu, pejuang penyakit, dan mereka yang merasa kalah. Suaranya yang dulu memikat, kini menyentuh dengan cara berbeda. Ia bukan lagi idola karena ketampanan atau popularitas, tapi karena jiwanya yang kuat bertahan. Dalam beberapa malam, dunia terasa sunyi bagi Zamani. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorotan lampu, hanya rasa nyeri yang datang tanpa diundang. Tapi di balik keheningan itulah ia menemukan makna. Ia belajar bahwa hidup tak selalu soal sorak-sorai. Kadang, justru di sepi itulah suara hati terdengar paling jujur. Meski kondisi fisik terus menurun, Zamani menolak menyebut dirinya sudah selesai. Ia bahkan tengah menyiapkan album terakhir bukan untuk kejayaan, tapi sebagai hadiah untuk mereka yang pernah mempercayainya. Lagu-lagu itu akan jadi penanda bahwa perjuangan tak berakhir selama suara masih bisa dikeluarkan. Dalam konser amal terakhirnya, Zamani tampil dalam keadaan duduk. Ia menyanyikan kembali terjalin dengan suara parau tapi jujur. Tak ada satupun penonton yang tidak meneteskan air mata. Saat lagu usai, ruangan hening. Beberapa detik kemudian, tepuk tangan berdentum, bukan karena lagu tapi karena keberanian. Lebih dari lagu, Zamani meninggalkan warisan keberanian. Ia jadi wajah bagi mereka yang terluka, tersesat, dan sedang mencari arah pulang. Banyak pecandu yang sembuh karena mendengar ceritanya. Banyak orang sakit yang bangkit karena melihatnya tetap tersenyum. Warisan Zamani bukan hanya musik tapi harapan. Zamani pernah berkata, "Jika suatu hari suara saya hilang, biarlah ia tinggal di hati orang." Kini, meski tubuhnya lemah dan langkahnya pelan, suaranya telah menggema. Ia bukan lagi milik dunia hiburan, tapi milik jiwa-jiwa yang pernah patah. Dan suara itu akan terus bergema sampai ke langit. Di balik gemerlap panggung, tersimpan perjuangan yang tak terlihat tubuh, yang menahan nyeri, jiwa yang pernah tersesat, dan semangat yang terus menyala meski diterpa badai. Zamani bukan hanya legenda musik, ia adalah lambang ketabahan, keberanian, dan pengharapan.
Dari suara emasnya, kita belajar bahwa kejatuhan bukan akhir segalanya. Dari langkah beratnya, kita tahu bahwa berdiri kembali adalah bentuk kemenangan yang sejati. Zamani telah memberikan bukan hanya lagu, tapi juga pelajaran hidup yang akan terus bergema di hati kita semua.